Halo Transvision, kembali lagi sama saya di channel Transvision. Hari ini kita mau ngebahas nih soal gimana walaupun kita berada di rumah kita tetap bisa berkarya. Hari ini saya mau nunjukin eh, satu makanan yang kemarin kita udah coba untuk buat dan itu kira-kira worth it nggak kalau misalnya kita bikin jadi sebuah menu yang bakal kita kembangkan di masa-masa seperti ini. Oke, jadi sebelum ke topiknya, saya mau update beberapa hal bahwa sampai hari ini coronavirus ini belum terjadi penurunan. Kalau kalian teman-teman lihat di media itu masih banyak daerah-daerah juga yang eh, terjadi peningkatan sehingga menyebabkan sepertinya PSBB ini belum bisa berakhir. Karena kalau lihat dari jadwal yang sempat beredar di beberapa media itu bahwa mungkin di 1 Juni itu bakal ada peringanan di mana PSBB-nya sendiri itu bakal dikurangi untuk beberapa aktivitas seperti kegiatan sosial, kegiatan yang bersifat jasa ataupun perdagangan yang bersifat uh, ya kegiatan jual beli normal. Nah, tapi untuk seperti kegiatan berkumpul, seperti tempat ibadah, terus habis itu event-event sepertinya masih belum boleh dan itu mungkin baru akan dibuka itu sekitar di Juli gitu kalau informasinya juga tidak ada perubahan. Nah, terus juga kalau misalnya kita lihat sekarang ini eh, kondisi ekonomi yang terjadi di kuartal 1 kemarin itu terjadi berdasarkan data BPS itu terjadi penurunan yang sebelumnya di kuartal 2019 itu rata-rata di angka 5-4%, sedangkan di kuartal 1 2020 itu yang dirilis hanya 2,97%. Artinya di Indonesia ini per kuartal 1 kemarin itu terjadi pengurangan spending, terutama di akhir-akhir Maret. Karena apa? Karena orang-orang tidak banyak yang melakukan aktivitas di luar, sehingga menyebabkan daya beli yang seharusnya biasa orang buat belanja sekarang mulai ditahan. Artinya mereka menjaga cash flow-nya mereka untuk mereka keep untuk keperluan yang bersifat premier. Sedangkan ke prediksinya di akhir 2020 kalau sampai corona ini belum berakhir itu akan terjadi yang namanya negatif GDP. Artinya kalau negatif GDP itu berarti terjadi pelemahan daya beli masyarakat di suatu negara yang menyebabkan berarti akan terjadi ya apa namanya daya beli yang lemah itu berarti artinya negara tersebut tuh tidak berkembang. Artinya semua barang-barang ataupun jasa yang dijual di sana cenderung akan mengalami penurunan harga biasanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya dalam hal ini kan kita kan mengetahui bahwa ada namanya hukum permintaan penawaran. Pada saat orang itu terjadi pengurangan permintaan karena harganya terlalu tinggi, biasanya para penjual itu akan menurunkan harganya supaya terjadi keseimbangan antara yang mau beli dengan yang mau jual sehingga barangnya bisa terjual. Nah, itu yang nanti akan terjadinya deflasi. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan spending secara ditahan, artinya negara tersebut tuh akan mengalami deflasi yang cukup signifikan. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin tahu dengan kondisi seperti ini, ada baiknya bisa secara bijak melakukan spendingnya tuh dari sisi yang memang sifatnya premier, tapi jangan sampai kita tidak melakukan spending sama sekali. Contoh misalnya, kita misalnya karena di rumah aja, mungkin kita sama sekali tidak membeli sesuatu yang sifatnya misalnya untuk pakaian. Nah, mungkin boleh aja beli, maksudnya tapi dalam kapasitas yang wajar gitu. Artinya karena kita kan juga nggak bepergian, ya berarti kita harus melakukan penghematan juga kan. Nah, dengan adanya sistem manajemen yang baik, harusnya kita tetap bisa melakukan belanja yang normal, tapi dengan cara
melihat gimana cash flow-nya kita itu bisa bekerja dalam kondisi seperti ini, karena kan pasti banyak teman-teman yang mungkin pemasukannya berkurang, kalau yang bekerja mungkin juga yang ada yang terjadi pengurangan, ya mestinya harus lebih bijak dari menggunakan gimana cash flow kita supaya bisa tetap bertahan dalam kondisi seperti ini. Karena kalau dilihat lagi per hari ini update-nya itu mungkin ke coronavirus ini akan benar-benar selesai itu hanya apabila ditemukan vaksin. Nah, dalam hal ini kalau vaksin yang terakhir update itulah akan ditemukannya, prediksinya adalah di akhir 2021. Jadi kita akan punya new normal life selama vaksin itu belum ditemukan. New normal itu artinya kita ya mungkin lebih banyak di rumah, interaksi jarang, mungkin juga jarang melakukan ngumpul seperti yang biasa kita lakukan di kehidupan normal kita sebelumnya. Artinya mungkin mengurangi waktu berkumpul dan memperbanyak berkumpul itu melalui virtual. Jadi seperti melalui aplikasi Zoom atau dengan Google Meet atau mungkin juga melalui Instagram ataupun WhatsApp tuh. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, dengan adanya itu, makanya kita pun dari Transvision itu membuat sebuah produk yang disebut dengan Fintrust. Nah, itu adalah sebuah produk yang kita mau bentuk untuk bisa menjaga cash flow-nya teman-teman, dan kita manage gimana supaya cash flow itu tetap bisa terjaga. Nanti mungkin saya akan brief sedikit produknya di akhir sesi ini. Terus untuk untuk ide bagaimana sih kita berkarya walaupun kita di rumah, salah satunya yang udah saya lakukan adalah saya membuat sebuah makanan yang mungkin ini saya terinspirasi dari waktu saya kecil dulu, dimana saya termasuk orang yang suka jajan. Jadi kalau di satu jajanan tuh ada yang namanya kita beli namanya burger atau hotdog. Mungkin saya nggak tahu ya teman-teman di sekolahnya dulu ada atau enggak, tapi dulu di sekolah saya ada, dan ini menjadi sebuah inspirasi saya untuk coba apakah makanan ini bisa dikembangkan sebagai salah satu produk yang memang bisa kita pakai untuk keadaan seperti sekarang ini. Artinya mau itu kita konsumsi sendiri ataupun kita jadikan sebuah bisnis baru yang kita kembangkan untuk kita jual atau kita berikan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Nah, video yang tadi pertama yang kalian sudah tonton, yang soal proses memasaknya dan juga gimana bentuk rotinya, nah itu ya itu sebenarnya bisa dikreasikan. Artinya bentuknya kalau saya kemarin tuh menggunakan roti, saya juga beli satu merek roti yang udah jadi bentuk ban. Habis itu juga saya buat dengan menggunakan smoked beef yang sudah jadi. Artinya saya nggak bikin beef patty-nya sendiri. Artinya saya udah jadi dan jadi barangnya frozen. Lalu juga saya tinggal membeli satu butir telur. Nah, nanti jadi komposisinya adalah kita bikin burger dengan komposisi ya margarin yang kita panggang, habis itu juga roti, habis itu ada 2 tumpuk ham, dan di tengahnya ada telur. Nah, itu adalah yang kita bikin sebuah simple. Kenapa? Karena kalau kita bikin beef patty dan bikin roti sendiri akan makan waktu. Jadi saya bikin sebuah simple. Nah, yang kita mau lihat di sini salah satunya adalah kira-kira berapa sih cost yang harus dikeluarkan untuk membuat sebuah satu roti ban ini gitu kira-kira ya. Artinya kalau misalnya harganya dulu, kalau saya ingat waktu SD itu saya beli itu harganya kalau nggak salah 4.000 atau 5.000 perak, tapi berarti itu kira-kira hampir 20 tahunan yang lalu lah, 25 tahun yang lalu mungkin ya, 25 tahun yang lalu itu harga satu ban itu yang dijual di sekolah itu harganya 5.000 perak, dan komposisinya kurang lebih sama, cuma dia beefnya hanya satu lapis, kalau tadi saya bikin 2 lapis. Nah, sekarang kita coba hitung kalkulasi berapa sih modal yang akan kita keluarkan untuk membuat sebuah satu ban ini. Kalau kalian pengen di-review makanan yang kalian punya atau yang kreasi yang kalian bikin di rumah, kita pengen hitungin costnya yang masuk akal seperti apa, bisa komen, terus bisa kasih tahu channelnya kalian ataupun misalnya Instagramnya kalian pengen di review yang mana sih, pengen tahu costnya itu sebenarnya harusnya berapa sih gitu yang masuk akal untuk membuat sebuah karya ini gitu kan, kira-kira harga jualnya tuh berapa yang harusnya kita jual di market gitu. Nah, kalian bisa komen di channel ini, nanti kita akan balas komennya kalian, dan kita akan kontakkan dan kita bisa melakukan sebuah private coaching untuk yang bisa ngebantu supaya teman-teman agar bisa ngembangin karyanya itu. Misalnya ada yang suka membuat prakarya, misalnya prakarya yang simple,
Habis itu kira-kira tuh harga kosnya yang dijual tuh segini nih misalnya. Habis itu kira-kira kalau saya jual segini masuk akal apa enggak? Nah, itu contoh salah satunya. Nah, mungkin juga tadi dalam sisi F&B gitu kan kita ngomong kalau saya tadi mencoba membuat sebuah makanan di video yang sebelum ini. Artinya di awal video channel ini tuh kan ada gambar videonya membuat sebuah roti burger yang istilahnya simple. Nah, semua udah jadi, kita tinggal tumpuk dan kita hanya goreng aja. Jadi kita hanya cuma nge-sear doang di dalam pan. Habis itu juga mungkin kalau ada teman-teman yang membuat misalnya pakaian gitu. Nah, kita lihat nih pakaiannya tuh kira-kira masuk akal nggak. Dan yang saya consider kalau dalam situasi seperti ini, mungkin pakaian itu menjadi prioritas kesekian untuk beberapa orang. Kenapa? Karena di kondisi seperti ini tuh orang itu cenderung lebih fokus untuk ke makanan. Karena makanan itu merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus disediakan di setiap rumah dan harus dikonsumsi oleh orang untuk bisa bertahan hidup. Jadi kalau saran saya, mungkin kalau misalnya teman-teman itu fokus untuk mencoba bisnis baru sih mungkin saatnya ini dimulai dengan coba dari makanan. Nanti coba makanannya tinggal kita diskusikan kira-kira masuk akal nggak makanannya, rasanya, taste-nya, dan kalau emang mau di-review dari sisi bentuk pun kita bisa bantu untuk kayak kasih masukan kalau memang kira-kira apa yang harus ditambah supaya bisa menambahkan value added plus sama gimana cara marketing ini. Oke, sekarang kita hitung-hitung ya, kemarin saya udah ada belanjaannya. Oke, kita coba buka. Oke, kemarin saya bikin sebuah produk namanya double smoke beef egg burger. Oke, ini saya terinspirasi dari masa kecil saya sebenarnya, karena salah satu yang menurut saya simple dan bisa dikerjakan adalah ini. Oke, sekarang kita cek ya. Kemarin saya belanja untuk bahannya apa aja ya? Untuk saya cek dulu. Pasti saya ada beli Blue Band. Blue Band-nya ukurannya 200 gram. 200 gram. Itu harganya di sini 7.790. Terus saya ada beli, Nah, yang ini kebetulan kemarin saya cari, nggak ada model lain, cuma ada sisa ini doang yang model hamnya. Jadi saya pakai yang ini, walaupun sebenarnya mungkin untuk sebagian orang nggak terlalu suka yang smoke beef, karena rasa asapnya agak kuat. Jadi kalau saya rasa kalau ketemu yang biasa, mendingan beli yang biasa. Ini kalau nggak salah dalamnya ada 12 pieces kalau nggak salah di sini. Ada 12 pieces. Udah di packing itu dihargai dengan harga 45.990. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya harganya bisa lebih murah lagi sih. Ini per pack ya. Ini harga per pack. Terus ada saya beli lagi. Nah, ini sari roti burger. Sari roti burger artinya bentuknya sudah bentuk pan. Itu dalamnya ada 4 pieces. Ada 4 pieces, itu dihargai 9.000. Oke. Nanti kalau misalnya teman-teman mau bikin burgernya sendiri pun sebenarnya bisa juga, cuma agak makan waktu aja sebenarnya untuk bikin sendiri. Terus saya ada beli Fiesta telur Omega. Oke. Nah, Fiesta telur Omega ini dalamnya ada, kalau nggak salah ada 10, kalau nggak salah ada 10 pieces. Satu pack 10 pieces itu harganya 25.950. Oke, berarti sekarang kita udah punya harga per pack nih. Nah, sekarang untuk per satu burger kita ngomong ya. Oke, per satu burger itu kita perlunya adalah, mungkin kalau Blue Band nggak banyak sih, mungkin Blue Band dari 200 gram kita mungkin pakai mungkin 20 gram ya, mungkin 20 gram. Kan soalnya karena kita pakai 2, makanya kita 2 pieces, lalu bannya 1 pieces, lalu telurnya juga 1 pieces. Oke, jadi per satu burger ini kita harganya itu berarti kalau misalnya nih harga per
Kalau mau tahu harga persatuan, oke, kita bagi ya, misalnya ini dibagi sama ini, berarti harga satuannya Rp39, 3.000, 2.000 sama 2.000, oke. Nah, ini mungkin yang bikin mahal itu salah satunya adalah si Kansler ini sih. Jadi kalau Kansler ini tuh menurut saya sih harganya cukup mahal sih. Jadi kalau bisa kalau misalnya mau cari yang mungkin lebih murah yang atau mereknya ya mungkin yang lebih turun sedikit ada sih yang lebih murah. Jadi nggak harus harga segini. Oke. Jadi kalau gitu harga modal ya, kita ngomong modal satu burger itu berarti nilainya setara dengan, jadi kita kali aja ini dikali dengan ini. Oke, berarti totalnya total modal satu burger itu adalah 13.289. Nah, ini sebenarnya karena saya pakai smoke beef 2 pieces. Kalau misalnya cuma pakai satu ya mungkin bisa cuma 10.000 sih, sebenarnya nggak nyampe 13.000. Nah, kalau misalnya misal asumsi ya, asumsi mau asumsinya pertama, oke, tuh asumsi yang pertama kita mau misalnya jual untungnya 100% misalnya. Nah, berarti harga jualnya adalah yang dari modal ini dikalikan sama 2. Berarti kita harga jual segini. Oke. Kedua kita mau untung 50%. Berarti kita dari harga ini kita kali 1,5. Oke. Lalu terakhir kita mau untung misalnya 30%. Berarti dari harga ini kali sama 30%. Sorry. Nah, dari sini kalian bisa lihat nih kira-kira harga mana sih yang masuk akal. Nah, gimana cara mau tahu harga masuk akal atau enggaknya? Yang pertama kalian harus lihat adalah perbandingan dengan market. Artinya kalian harus tahu kira-kira market tuh dijual di harga berapa gitu. Kalian misalnya compare dengan misalnya kalau mereka beli punya kalian, mereka beli misalnya punya McDonald atau KFC atau misalnya punya Burger King, itu kira-kira harga yang kalian jual tuh masih make sense apa enggak gitu. Kalau misalnya harga jualnya kalian sama harganya merek-merek terkenal itu aja harga kalian lebih mahal, mungkin mereka lebih cenderung mendingan saya beli yang sudah punya nama dibandingkan beli sama saya. Jadi kalau asumsi kita jualan tuh harus punya perbandingan dengan harga pasarnya sih. Jadi nggak boleh kita tentukan misalnya saya mau untung segini gitu ya. Tapi untuk segini kalau misalnya saya nggak laku juga buat apa saya bikin produknya gitu kan. Jadi ini contoh yang kemarin saya bikin harga segini sih menurut saya sih modalnya masih terlalu tinggi, makanya mungkin bisa dikurangin dengan cari produk yang lebih kecil, artinya lebih murah sehingga kita bisa mencapai apa yang kita mau. Terus kedua itu kita lihat dari sisi user experience, artinya kalau misalnya kita menjual produk ini, kira-kira tuh user tuh kayak feedbacknya seperti apa? Terus kayak misalnya apa sih yang kurang, rasanya kah? Atau misalnya apa mungkin bumbunya kan? Nah, kalian bisa tambahin lagi sebenarnya kayak misalnya mau nambah dengan tambahin mungkin sedikit garam atau mungkin dengan sedikit lada kalau emang mau lebih pedas gitu kan. Itu sebenarnya adalah teknik gimana kita membuat sebuah produk itu menjadi sebuah improvisasi. Akhirnya kita ketemu titik di mana user itu tuh menerima produk kita di masyarakat, di tempatnya mereka gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau membuat produk yang seperti salah satunya ini gitu ya, kita ngomongnya ya kita harus punya dapat feedbacknya dari mereka supaya kita sampai ketemu titik di mana kita tuh ini barang ini memang bisa dipasarin gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya ide-ide misalnya makanan apapun yang mungkin, nah itu kalian harus pertimbangkan dua faktor ini sebenarnya, yaitu harga jual di marketnya gimana, sama user experience-nya gimana. Itu untuk yang sebagai teman-teman yang baru mencoba gitu ya. Kecuali kalau teman-teman sendiri udah punya brand yang khusus yang emang udah dikenal orang, itu mungkin lain cerita sih. Nah, terus
berikutnya marketing. Nah, untuk marketing ini sebenarnya kalau misalnya apalagi dengan keadaan orang banyak di rumah, sebenarnya marketing itu paling enak tuh lewat sosial media. Jadi kalian bisa ngembangin di sosial media kalian dengan kayak foto atau misalnya proses lagi saat membuatnya, atau misalnya dengan cara mungkin ada free atau apa yang bisa memberikan experience kepada orang-orang yang mau mencoba gitu kan. Jadi dengan adanya gimmick seperti itu, teman-teman tuh bisa membuat sebuah market baru di mana orang tuh akan tahu oh ini ada produk baru nih, kita tertarik nih buat coba gitu. Habis itu juga oh ini produknya itu mungkin unik gitu kan, terus akhirnya orang tertarik buat membagikan produk-produk itu kepada kolega-kolega mereka supaya untuk mencoba. Jadi ya salah satu strategi yang penting itu adalah melakukan marketing nggak usah mahal lewat sosmed, tapi yang penting kontennya selalu diupdate, mau lewat video dengan channel YouTube atau mau lewat gambar melalui Instagram, itu semua bisa. Dan habis itu juga mungkin bisa kolaborasi dengan beberapa orang yang emang relevan dengan bisnisnya kita yang mau kita kembangin gitu. Itu yang penting. Nah, jadi kurang lebih gambarannya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman tertarik buat nge-share apa sih ide yang kalian punya, atau kalian bisa komen di channel ini. Nanti kita bakal kasih feedback kira-kira tuh sebenarnya idenya itu apa sih yang harus ditambah, dan apa juga idenya itu yang mungkin bisa diterima sama masyarakat secara umum gitu, supaya produk itu bisa benar-benar terimplementasi dan menyebabkan ada sebuah timbul bisnis baru di masa seperti ini gitu. Karena saya lihat juga banyak beberapa orang yang melakukan kreasi baru macam-macam sih bentuknya, dalam bentuk konten video atau mungkin dalam bentuk itu kayak konten masak gitu. Karena yang bisa dilakukan di rumah ya rata-rata ya kalau nggak bikin video yang sifatnya bercerita atau yang sifatnya kayak mengupdate keadaan saat ini, terus kayak melihat kayak masa depan tuh seperti apa kira-kira nggak dampaknya, itu kalian bisa lihat banyak di channel-channel yang sekarang baru muncul, banyak banget channel-channel baru yang muncul dengan topik-topik seperti itu, sama ya orang yang membuat banyak kreasi baru, salah satunya adalah membuat makanan gitu. Jadi itu bisa dipakai buat jadi teman-teman punya inspirasi, jadi supaya ya di rumah tuh nggak diam aja, jadi supaya ada kegiatan yang bisa dilakukan dan supaya tetap bisa istilahnya yakin ke bawah kita tuh masih dalam orang yang memang lagi hidup gitu lah, jadi harus ada kegiatan gitu. Oke, gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nanti kalau misalnya ada yang mau di komen, bisa ditaruh di komen di bawah video ini. Hari ini kita sampai sini dulu, nanti kita akan update terus konten kita yang terkait sama dengan bisnis-bisnis yang interaktif dan juga bisnis-bisnis yang bisa dikerjakan di masa-masa sekarang ini. Oke, jangan lupa kalau misalnya ini mau dapat update-nya selalu subscribe, jadi kalian teman-teman bisa dapetin update-nya pas kita udah upload video baru. Oke, see you for the next video.